Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari UI Watch akan tampil kembali pada kesempatan ini. Ya, sedikit berbincang-bincang tentang situasi dan kondisi Republik ini pada saat ini. Katanya Republik ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi kita berharap dengan berkembangnya situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, semoga dengan turunnya mahasiswa, dengan melawannya rakyat, semoga pemerintah terbuka apa yang mesti prioritas untuk melakukan perbaikan. Kebetulan di samping saya ada abang kita, Mas Hadi Santoso. Nah, silakan Mas, mungkin kemarin ada bincang-bincang tentang APBN yang belum tuntas. Ya. Pada periode pertama kemarin, gimana ceritanya? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Buyung. Jadi pertama-tama saya ingin memperkenalkanlah kembali diri saya. Saya Santoso Joyokusumo. Nggak pakai Hadi. Joyo Hadi Kusumo bukan begitu. Joyokusumo saja. Pembicaraan kita sekarang ini akan menyambung pembicaraan kita minggu lalu, yaitu mengenai APBN dan mengenai dukungan kami kepada pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, karena beliau adalah presiden terpilih. Sebagian besar rakyat Indonesia memilih beliau, maka jadilah beliau presiden. Tentu kami tidak memikirkan yang lain kecuali hanya mendukung beliau dan pemerintahnya. Pembicaraan kita kemarin itu adalah mengenai APBN. Ada 3 hal mengenai APBN yang ingin kami sampaikan, seperti yang kemarin yang disampaikan kemarin. Pertama, bahwa Pak Prabowo dan kabinetnya sekarang ini menjalankan APBN yang dibuat oleh kabinet Pak Jokowi. Ya, dari pemerintahannya Pak Jokowi APBN-nya diteruskan yang di tahun 2025. Nah, di sini yang kemarin kita bicarakan itu adalah mencoba menilai APBN dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 secara umum. Ya, 2024 pun hanya sampai kuartal ketiga. Oke. Ada beberapa hal yang kemarin itu kita telah ambil kesimpulan. Kesimpulan pertama, tadi ya, kabinet yang dikerjakan oleh Pak Prabowo dan kabinetnya itu adalah buatan kabinet dan pemerintah yang lalu, yaitu Pak Jokowi. Yang pertama. Yang kedua, dapat kita simpulkan bahwa kabinet APBN 2021 sampai dengan APBN tahun 2024 itu adalah dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Baik-baik saja dalam arti pencapaian rencana itu mendekati 100%. Baik tahun 2021, 2022, 2023 maupun 2024. Itu di bidang apa tuh? Nah, ukurannya apa tuh? Di dalam APBN kita melihat ada 2 komponen utamanya. Komponen utama yang pertama adalah penerimaan negara. Oke. Penerimaan negara itu terdiri dari 2 komponen lagi, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan dari bukan pajak. Dua-duanya ini secara total menjadi penerimaan. Nah, inilah belanja yang direncanakan, dana yang direncanakan untuk dipakai membiayai belanja, yaitu komponen yang kedua tadi.
yaitu belanja negara. Belanja negara ada dua macam juga, yaitu belanja untuk pemerintah pusat dan belanja untuk pemerintah daerah. Nah, selisih keduanya disebut defisit apabila belanja lebih besar dari penerimaan. Apabila belanja lebih kecil dari penerimaan, maka disebut surplus. Ya, jadi kabar baiknya kan kemarin itu adalah bahwa rencana itu ternyata cukup bagus karena realisasinya hampir sesuai, mendekati 100%. Tolak ukurnya apa itu? Tolak ukurnya ya umpamanya direncanakan 10, realisasinya 10. Kalau direncanakan 11, realisasinya 11. Lebih kurang. Jadi kalau umpamanya dia mencapai sesuai. Itu di bidang apa aja tuh yang dia lakukan, dia dihitung? Iya, dari segi penerimaan maupun dari segi belanja itu sudah memang mendekati 100% pencapaiannya. Sehingga kita bisa mengatakan itu baik. Tapi kemarin itu ada hal yang kita anggap kurang baik-baik saja. Yang kurang baik-baik saja dari anggaran. Mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Itu ternyata memang sudah direncanakan adanya defisit di setiap tahunnya. Itu rencana. Direncanakan sudah ada defisit. Ya, nah itu Pak Buyung, defisit itu bahkan sudah direncanakan. Ini kuncinya di sini nih. Kenapa direncanakan? Nah itu dia, direncanakan karena penerimaan itu tidak mampu menutup belanja. Jadi sebagai kita umpamanya rumah tangga, gaji saya itu 15 hari udah habis. 15.000, betul. Ternyata rencana belanja, baru rencana nih, belum realisasi. Baru rencana belanja sudah di atas itu. Sehingga belum apa-apa kita sudah berhitung defisit. Nah ini yang menjadi persoalan. Saya akan lalu apa untuk memperbaiki hal seperti ini? Kan tadi ada dua komponen, antara komponen penerimaan dan komponen belanja. Ya, kalau kita ingin tidak defisit, kita harus misalnya menaikkan penerimaan supaya dia menjadi lebih besar dari belanja. Ya, atau kita harus menekan belanja supaya lebih kecil dari penerimaan. Syukur-syukur bisa dua-duanya. Penerimaan naik, tapi belanja berkurang. Tapi kenyataannya, kalau kita lihat, kenapa tadi dibilang dibikin defisit, itu sebenarnya karena korupsinya terlewat banyak ini. Sehingga kalau mau supaya nggak defisit, mereka akan bekerja benar dong. Tapi kenyataannya koruptornya lebih banyak nih daripada. Nah ini ya. Jadi nanti kita akan sampai kepada masalah itu. Tapi sementara ini kita hanya akan membicarakan apa-apa yang terjadi di pemerintahan Pak Prabowo ini, ya. Dari kabinet ini, sebagai kita terlihat bahwa dia jelas-jelas mengerjakan APBN, ya, anggaran belanja yang dibuat oleh rezim yang sebelumnya. Ya. Nah ini itu dilihat. Nah kita semuanya kemarin mendukung adanya pemangkasan atau pemotongan atau bahasa halusnya efisiensi anggaran. Rencananya akan dipotong sekitar 300 triliun. 300 triliun atau 306 atau berapa, segitu-gitu itu yang direncanakan akan dilakukan
Memang rencana itu pada waktu pertama kali dihembuskan, memang tidak disebutkan kemana dan yang apa yang akan dipotong. Jadi dipotong tapi belum dikasih tahu buat pada apa. waktu itu kan tidak ada. Ya. Pada waktu itu belum ada. Belum ada disebutkan untuk apa ya. Dan dari mana. Dari mana. Ya. Karena yang dipotong. Betul, karena pemotongan ini bisa, pemotongan anggaran ini bisa ya dengan mengurangi belanja, ya, atau tidak membelanjakan dana itu, sehingga secara total bisa berkurang. Kita semuanya mendukung waktu itu apa yang akan dilakukan, ya. Jadi mau potong berapa, di mana kita belum tahu. Waktu itu pesan kita secara dalam pembicaraan minggu lalu, yaitu silahkan dipotong, silahkan dipangkas. Kita setuju lah dipotong, tapi setuju, untuk apa? Jelas. Tapi untuk apa dan haruslah selektif. Syukur-syukur dengan pemotongan, tapi target tetap dicapai. Nah, ternyata sampai sekarang kita tidak jelas, bahkan pemotongan itu diambil dari mana, dan yang mana dipotong, dan berapa besar. Tapi justru karena ketidakjelasan ini terjadi kekisruhan di mana-mana, kehebohan di mana-mana. Indonesia gelap lah ya. Ya, Indonesia menjadi gelap. Indonesia menjadi gelap. Tidak jelas yang mana mau dipotong, berapa yang mau dipotong. Ini satu, penting. Ya, kita sudah melihat adanya yang pegawai yang diberhentikan, ini dan itu, ini dan itu. Mahasiswa juga mulai sudah bergerak. Resah mahasiswa. Resah. Masyarakat pada umumnya resah mengenai pemotongan. Nah, itu memang betul. Karena pemotongan ini tidaklah kecil. 306 triliun itu sekitar 10% dari penerimaan, dari anggaran penerimaan. Sehingga tidak kecil. Yang mana, apakah tidak mempengaruhi target? Kita juga sekarang ini bingung. Oke. Nah, sekarang itu belum selesai. Muncul cerita baru. Waduh, apa nih cerita? Muncul cerita baru. Jadi cerita baru itu adalah akan diluncurkannya pengelola investasi skala besar, ya. Ceritanya ingin meniru Temasek di Singapura. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan bagi kami-kami semua. Sekarang penerimaan kita itu saja sudah kecil. Kenapa saya bilang kecil? Maksud saya, anggaran penerimaan itu sudah kecil. Kenapa kecil? Karena anggaran penerimaan itu jelas-jelas tidak mampu menutupi anggaran belanja. Sehingga terjadi defisit. Itu mau dikelola, dikeluarkan. Nah, sebagian yang akan dikeluarkan itu adalah dari, terutama saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama adalah dari penerimaan bukan pajak. Ya. Jadi dari perusahaan-perusahaan negara, dari BUMN, dari pertambangan milik negara, dari jasa, dari pembuatan SIM, pembuatan KTP, dan lain sebagainya, itu akan dikelola oleh badan ini. Ya. Saya ingin mengingatkan bahwa hal ini menjadi sangat rumit. Pengawasannya sangat sulit, sehingga sangat mungkin menjadi sarang korupsi. Lagi. Bukan sarang korupsi baru. Sarang korupsi lagi. Dari yang sudah ada. Yang ada belum kita selesaikan.
Kita belum sampai tadi kita. Bagaimana tadi ditanyakan bahwa kenapa kok penerimaannya kok cuma segitu gitu. Supaya Anda ketahui bahwa dari penjualan, ini kita lihat dari BUMN aja yang jelas-jelas angkanya ada, yaitu dari penghasilan penjualan BUMN itu sekitar 2.500 ribu triliun. 2.500 triliun. Ya. Dari angka itu saja yang menjadi keuntungan itu hanya sekitar 200-an triliun. Jadi hanya berapa persen keuntungannya. Dari keuntungan itu hanya 80 sampai 90 triliun yang akan menjadi dividen untuk negara. Begitu kecil. Apabila padahal itu dikelola oleh masing-masing perusahaan. BUMN. Ini BUMN banyak yang rugi kan? Ya, jadi saya hanya melihat kepada 8 BUMN dalam kita bicara ini. 8 BUMN ini penghasilannya 1 tahun mencapai, bukan penghasilannya, ya keuntungannya. 1 tahun itu yang akan dibagikan itu sekitar 80 triliun. Tapi dari total BUMN sekarang ini udah gak karuan angkanya. Ada yang bilang 160, ada yang bilang 140, yang katanya akan dipotong menjadi 30. Itu total penghasilannya sekitar 80 lebih aja. Jadi yang lain-lainnya itu nothing. Kalau di dalam teori Pareto, itu kita hanya bicara important few, hanya beberapa aja yang penting, yang sisanya itu boleh dibilang gitu. Makanya ada niat untuk memperkecil jumlah, jadi merampingkan dalam arti merger mungkin dan lain sebagainya. Ini memang sangat baik. Tapi ini belum terjadi. Nah, saudara-saudara, ini dana dari ini semua, bahkan aset dari BUMN ini yang asetnya tuh, waduh, 10.000 triliun juga ada aset BUMN. Katanya akan dikelola oleh badan investasi ini. Telah terjadi kegagalan yang besar di Malaysia. Di Malaysia ada badan investasi seperti ini yang dibuat tahun 2009 oleh Perdana Menteri Najib Razak. Ya. Itu menjadikan pada tahun 2015 menjadi masalah bagi Bapak Perdana Menteri. Karena beliau diberhentikan karena masalah korupsi dari hal ini. Jadi karena pengawasan, jangan kita bandingkan diri kita dengan Temasek ya. Mohon maaf, di Gapura mungkin pengawasan lebih keras, lebih kuat. Malaysia mungkin nggak jauh lah beda sama kita. Saya kira kita sambung lagi nanti, Bang. Baik. Bincang-bincang kita. Ya. Teman-teman udah kasih kode terus. Ya. Mungkin nanti kita bisa lebih. Saya simpulkan sedikit ya. Ya, silakan. Jadi saya simpulkan pembicaraan kita hari ini bahwa kita tetap mendukung kabinet Pak Prabowo. Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, sebagai pemerintah yang mewakili rakyat. Ya, yang kita dukung tentu dengan segala ketentuan yang benar. Segala kita ingin mengingatkan bahwa pertama tadi kita ulangi kembali bahwa pemotongan anggaran itu marilah selektif. Yang kedua yang ingin kami sarankan atau usulkan, hati-hatilah di dalam memutuskan membentuk badan investasi yang baru ini. Karena risikonya sangatlah tidak kecil bagi anggaran belanja negara kita yang tercinta ini. Terima kasih. Ya. Makasih Bang.
Terima kasih. atas bincang-bincangnya. Demikian tadi apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, salam dulu kita Bang. Racikan Berita 1.